Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun tabi malimbuh. Perkenalkan, nama saya Tony Fauzi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas 11 Perbankan Syariah tentang akuntansi deposito syariah di SMK Darul Ma'wa, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Untuk itu saya mohon kepada dosen penilai untuk memberikan masukan dan arahnya terkait video ini. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ngalimbu. Ya, Bu. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Jangan lupa tetap bahagia dan full. Iya. Oke. Nah, anak-anakku semua, untuk memperlancar kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anakku semua, hari ini siapa yang nggak hadir ya? Siti Kolipah sama Vicky Veronica Sarifah. Siti Kolipah. Kenapa Siti Kolipah? Siti Kolipah sakit. Ya. Di nomor satu ada aturan keluarga, Pak. Oke, sakit ya. Oke, semoga si Pinky cepat sembuh ya. Oke, anak-anakku semua jaga kesehatannya ya masing-masing ya. Karena sekarang memang musimnya lagi sering batuk ya nggak? Semuanya pada batuk. Nah, anak-anakku semua, Bapak punya motivasi nih. Oke, coba dibaca nih bareng-bareng yuk. Dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terang. Oke, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Oke, di sini siapa yang ingin dimudahkan kehidupannya, sukses dalam karir dan semuanya? Semuanya ingin sukses ya? Oke, jangan lupa untuk menuntut ilmu. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, tholabul ilmi. Jangan sampai lelah-lelah dalam menuntut ilmu ya. Oke, anak-anakku semua, coba nih diperiksa nih lingkungannya masing-masing. Kira-kira ada yang berantakan atau ada sampah? Silahkan dicek. Ada sampah enggak? Oke, bersih semua ya? Oke, kelas ini rajin-rajin memang ya. Oke, anak-anakku semua, masih ingat nggak dengan pembelajaran kemarin? Oke, saya masih ingat Gusti. Oke, apa Gus? Oke, giro pada perbankan syariah. Oke, di sini siapa yang bisa jelasin terkait giro perbankan syariah? Lutfi, monggo Lutfi. Giro perbankan syariah adalah simpanan uang yang penyaringannya dilakukan saja melalui cek, giro atau alat lainnya. Sebuah perbankan syariah berdasarkan angka dia atau amat. Oke, tepuk tangan untuk Lutfi. Oke, masih ingat semua ya terkait giro perbankan syariah ya? Nah, sekarang pembelajaran pada kali ini tentu tidak jauh-jauh dengan giro. Oke, anak-anak semua, sebelum lanjut Bapak akan mengingatkan terkait beberapa hal ya. Jadi, dalam perbankan syariah semuanya harus berlandaskan tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan hadis. Nah, anak-anakku semua, kalian dalam pembelajaran di sini dalam kelas harus menerapkan tentang gotong royong. Nah, gotong royong di sini adalah nanti kalian dalam mengerjakan tugas kelompok harus saling berkolaborasi, saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya kalian juga harus di sini harus mandiri ya. Nah, mandiri di sini adalah mandiri dalam mengerjakan tugas secara individu. Nah, selain itu juga kalian juga harus memiliki nalar kritis. Nalar kritis di sini adalah kalian harus mampu mengemukakan pendapat dengan masuk akal dan logis dan berpikir secara matang. Nah, nanti kalian bisa membedakan dan mengimplementasikan akad-akad mana saja yang masuk dalam produk-produk perbankan syariah. Oke, paham ya anak-anak semua ya? Anak-anak semua, di sini ada tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Jadi hari ini kita akan belajar terkait materi deposito. Nah, materinya pun nggak jauh tentang giro. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini mungkin bisa lihat di depan semua. Yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian deposito syariah,
Yang kedua, siswa dapat menguraikan konsep deposito perbankan syariah akad mudharabah. Yang ketiga, siswa dapat menelaah macam-macam deposito pada perbankan syariah. Yang keempat, siswa dapat menelaah tujuan dan manfaat deposito mudharabah. Yang kelima, siswa dapat melakukan pencatatan jurnal deposito perbankan syariah akad mudharabah. Yang keenam, siswa dapat menyelesaikan bagi hasil deposito perbankan syariah akad mudharabah. Nah, anak-anakku semua, untuk metode pembelajaran pada siang hari ini masih sama seperti pembelajaran sebelumnya ya. Kita menggunakan problem based learning atau PBL. Nah, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang bakal kita selesaikan terkait soal-soal. Nah, untuk penilaiannya di sini nanti ada dua ya. Yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan. Untuk nilai pengetahuan kalian nanti akan menyelesaikan soal-soal yang Bapak kasih. Yang kedua nanti penilaian kinerja, penilaian keterampilan terkait kinerja kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas secara kelompok. Oke, paham semuanya ya? Oke, paham? Oke, anak-anakku semua, kali ini kita akan menyimak video ya. Nah, oke, sebelum menyimak video, Bapak di sini akan membagikan handout supaya nanti bisa kalian cermati materi pada siang hari ini. Silahkan kalian semua menyiapkan alat tulisnya di depan. Oke, semua buku-bukunya dan alat tulisnya disiapkan. Jadi nanti ketika menonton video, anak-anakku semua mencatat informasi yang kalian dapat. Jadi nanti apabila ada yang bingung juga, nanti bisa ditanyakan. Oke, paham semuanya? Oke, simak dengan baik-baik ya. Oke, masih ingat nggak yel-yel PBS kita? Oke, yel dulu ya. Oke, PBS dengan syariah semua jadi berkah. PBS dengan syariah semua jadi berkah. Oke, anak-anakku semua fokus ya. Oke, simak baik-baik terkait video pada siang hari ini supaya kalian nanti lebih mudah memahami terkait materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan pintu. Semoga kalian sehat selalu. Kita akan bahas salah satu produk bank syariah dalam prinsip penghimpunan dana, yaitu deposito. Adik manis giginya coklat, ayo simak dengan cermat. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Berbeda dengan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Jika pihak nasabah ingin melakukan penarikan dana pada waktu di luar kesepakatan, maka nasabah akan mendapatkan penalti dari bank syariah. Lalu, apa keuntungan yang menyimpan uang dalam bentuk deposito? Bagaimana akan yang digunakan? Seperti apa skema deposito? Apa perbedaan deposito di bank syariah dan bank konvensional? Bagaimana kesesuaian deposito di bank syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia? Berikut akan kita bahas satu persatu. Selain disebut simpanan, deposito ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 tentang deposito. Oke, anak-anakku semua ya, tadi sudah menonton video terkait deposito. Nah, tadi kan sudah mencatat nih di buku kalian masing-masing. Nah, di sini siapa nih yang bingung terkait materi deposito atau ingin menanyakan sesuatu terkait deposito materi kita pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau nanya? Oke, silakan, Dok. Apakah perbedaan giro dan deposito ya? Oke, giro materi yang kemarin terkait dan deposito sekarang. Oke, siapa yang bisa menjawab terkait ini? Oke, silakan Titik. Perbedaannya adalah pada instrumen penarikan dan akad. Pada giro penarikannya menggunakan cek atau deposito. Iya. Sedangkan pada deposito penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu. Untuk penggunaan akad, pada giro menggunakan akad wasiat dan mudharabah. Ya. Pada deposito hanya menggunakan
Oke ya tadi ya. Jadi perbedaannya adalah instrumen penarikannya dan akadnya. Sudah paham? Jadi instrumen penarikannya kalau giro ditarik dengan cek dan bilet. Kalau deposito menggunakan jangka waktu. Nah, kemudian untuk akadnya yang giro menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Yang deposito menggunakan akad mudharabah saja. Oke, paham semuanya juga ya? Paham ya semuanya ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin siapa yang mau tanya? Oke, silakan Rahmat. Pak, apakah pada deposito perbankan menggunakan akad mudharabah? Oke. Nah, terkait akadnya apakah sama dengan giro? Gitu ya, Rahmat ya? Oke. Siapa yang bisa jawab terkait akadnya tadi udah mudharabah ya? Oke, Intan. Ya sama. Sama ya, sama. Oke, penjelasannya gimana? Ya. Oke, tepuk tangan di Intan. Nah, oke ya. Jadi sama ya. Nah, kata mudharabah ada dua, mutlaqah dan muqayyadah. Oke, anak-anakku semua di sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak terkait deposito? Oke, silahkan Nurul. Oke, penerapan jangka waktu deposito ya. Oke, tadi sudah ada nih di video kita. Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan Randy. Jatuh tempo deposito yaitu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Oke. Pada umumnya, bank akan melakukan basis bagi hasil yang dihitung berdasarkan presentase nisbah yang akan disepakati. Oke, nanti akan dapat apa? Bonus. Oke, dapat bonus berdasarkan nisbah yang disepakati. Oke, tepuk tangan untuk Nendi. Oke, anak-anak semua, luar biasa nih, keren-keren pertanyaannya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak terkait deposito? Cukup? Semuanya sudah paham? Oke, mantap. Oke, baik anak-anak semua, tadi sudah paham ya terkait deposito ya? Oke, nah sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal secara mandiri. Oke. Di sini Bapak sudah ada soal. Nah, di sini ada dua jenis soal. Yang pertama soal mandiri, yang kedua terkait soal penyelesaian jurnal ya. Oke, bukunya silakan disiapkan semua. Nah, mungkin semuanya bisa lihat di depan. Bapak juga akan membagi soalnya juga. Oke, ini coba contoh soal mandirinya. Soal mandiri. Yuk, soal mandiri, soal mandiri. Nah, ini Mbak. Oke, baik anak-anakku semua. Oke, terkait soal yang pertama adalah soal pernyataan. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Jadi kalian baca nih, ada pernyataan 1, nanti jawabannya benar atau salah. Kalau benar, alasannya apa? Kemudian kalau salah, alasannya apa? Dikerjakan di buku masing-masing ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, langsung saja dikerjakan. Nanti apabila ada pertanyaan, tanya Bapak. Nah, yang kedua ya, terkait jurnal. Nah, di sini nanti kalian buat jurnal di buku kalian masing-masing ya. Nah, di situ ada ketentuannya tuh, ada tanggal berapa? Desember, tanggal 24 dan tanggal 31. Nah, silahkan kalian buat di buku masing-masing. Oke, monggo silakan, nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanya ke Bapak ya. Oke, coba kerjakan cara mandiri dengan mengumpulkan informasi yang ada di handout tadi. Oke, Bapak sudah bagiin handout ya. Nah, di handout Bapak sudah memberikan contoh-contohnya. Artinya contoh transaksinya yang sama seperti yang ada di soal. Oke, silahkan dilihat dan langsung dibuat. Oke, paham Rahmat, ada pertanyaan? Paham ya? Oke, bisa langsung dikerjakan. Sirul, kok Induk, bisa langsung dikerjakan ya Mas ya? Oke.
Oke, ada kendala anak-anakku semua? Kira-kira kalau ada yang bingung ditanyain ya. Gimana Rul? Ada kendala? Soal pernyataannya sudah? Kamu nih batuk-batuk, minum obat. Gimana Nay? Ada kendala? Aman, Pak. Jurnalnya paham ya? Iya. Titik, ada kendala? Enggak, Pak. Gusti, sudah. Oke, pokoknya terkait perhitungan bonusnya jangan sampai salah ya prosentasenya ya. Nandy gimana? Rita? Sudah. Oke anak-anakku semua, sudah selesai? Sudah ya. Soal pernyataannya sudah. Untuk jurnalnya sudah. Kirul sudah. Rahmat sudah. Oke coba nomor 1 ya. Coba kita bahas ya. Oke, yang pertama, deposito syariah adalah penyimpanan untuk di bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Yang nomor 2 nih, deposito mudharabah sebagai dana investasi yang penarikannya dapat dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Oke, jawabannya benar atau salah? Salah. Jawabannya salah. Yang benar seperti apa? Coba titik. Yang benar yang seperti apa? Benar adalah penarikan deposito dilakukan menggunakan jangka waktu. Oke, menggunakan jangka waktu tertentu ya. Oke, gitu. Paham semua berarti sini ya? Oke, selanjutnya kita coba yang jurnal nih. Oke, yang jurnal. Yang di jurnal kan ada yang tanggal 24, 31 ya, sama 31. Oke, di sini siapa yang bisa jawab terkait transaksi tanggal 24? Di sini ada 2 akun ya. Yang pertama masuk kas. Yang kedua dana syirkah temporer. Yang masuk kas berapa? 200 juta. Kemudian dana syirkah temporer 200 juta. Oke. Sepertinya gampang ya, bisa semua ya. Untuk perhitungan bonus dan pajaknya juga bisa kan? Untuk bonusnya berapa yang dibagi? 6 juta berapa? 6 juta? 6 juta 400. Oke, mantap. Oke. Cukup ya anak-anakku semua ya. Semuanya sudah selesai, bisa semua kayaknya ya. Oke, mantap kalian semua. Nah, selanjutnya anak-anakku semua kita akan berdiskusi secara kelompok. Jadi kita akan coba menyelesaikan tugas secara kelompok. Jadi kemarin Bapak sudah membagi kelompok, silakan nanti kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan bergabung kelompok masing-masing. Sudah bareng satu kelompoknya ya? Oke, sudah. Oke, ini Bapak akan membagikan LKPD. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Ya. Nah, oke. Coba di situ ada sejumlah soal. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya. Ya, dan anggota-anggotanya ya. Oke, di sini kerjakan secara berkelompok ya. Tidak ada kerjakan masing-masing atau setiap kelompok tidak ada yang mengerjakan, semuanya harus terlibat. Ya. Nah, sama ya, di sini ada 2 jenis soal juga, Bapak juga. Yang pertama soal pernyataan. Nah, tadi ada juga soal terkait jurnal dan perhitungan bonus di deposito. Oke. Nanti setelah kalian selesai, nanti kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, mari silakan langsung dikerjakan. Di sini ada yang kendala, anak?
terkait jurnalnya? Paham semua? Ini gimana Rul tempatmu? Sampai mana? Sudah sampai jurnal? Oh, kalian bagi kelompok ya? Ini yang Lita bagian pernyataan, kamu bagian jurnal. Oke. Aman tapi ya? Pokoknya jangan teliti untuk perhitungan bonus. Ya, semuanya teliti ya terkait perhitungan bonusnya ya. Bonus dan jangan lupa nanti potongan pajaknya berapa persen itu? 10%. Oke. Rahmat, ada kendala? Bagi tugas kan ini? Iya. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? 2, 3 udah selesai? Kelompok 4 Rahmat udah selesai semua ya berarti ya? Oke, anak-anakku semua sekarang kita presentasi. Oke, silakan untuk kelompok kita acak ya. Kelompok 2 presentasi siap? Siap. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Oke, silakan untuk kelompok 2 presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunduk. Soal pernyataan nomor 5. Akad yang diperkenankan dalam deposito adalah wadiah dan mudharabah. Menurut jawaban dari kelompok kami, jawabannya salah. Karena akad dalam deposito hanya mudharabah saja. Pernyataan nomor 2 yaitu pada saat deposito mengambil dana depositonya, Bank Syariah akan mencatat pada akun dana syirkah temporer deposito mudharabah. Menurut jawaban kelompok kami, jawabannya benar. Dengan alasan pencatatan akad mudharabah adalah dana syirkah temporer. Pada saat Bank Syariah memberikan hasil usahanya, Bank Syariah akan mengakui sebagai hasil mudharabah. Menurut kelompok kami, jawabannya benar. Dengan alasan pencatatan pembagian bagi hasil mudharabah atau sebagai distribusi bagi hasil. Ini jawabannya benar. Salah. Benar. Salah. Kalau lain kira-kira ada yang berbeda? Sama semua. Silakan aja kalau ada kayak terus ya. Ya. Silakan. Silakan. Tulis. Jadi ini perhitungan bonus deposito menurut kelompok kami. Saldo deposito mudharabah dibagi saldo mudharabah seluruh nasabah dikali pendapatan bank yang dibagi hasilkan. 600 juta dibagi 100 juta dikali 200 juta, hasilnya 120 juta rupiah. Bagian nasabah 40%. 40% dikalikan 120 juta sama dengan 48 juta rupiah. Bagian bank 60%. 60% dikalikan 120 juta sama dengan 72 juta rupiah. Bagi hasil untuk Pak Alim, 200 juta dibagi 600 juta dikali 48 juta rupiah, hasilnya 15.999.000 rupiah. Bagi hasil Pak Alim dalam persentase 15.999.000 rupiah dibagi 112.500.000 rupiah dikali 100% sama dengan 13,33%. Oke, jadi bagi hasil untuk Pak Alim sebesar 15.999.000. Dari kelompok lain, kira-kira ada yang berbeda nggak? Enggak. Sama ya? Sama. Jadi hasilnya 15.999.000.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kita minta maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Ayo, silakan maju. Oke, ayo silakan kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pernyataan dan jurnal. Nama saya Titi Nur Hayati, di samping saya ada Gusti Ayu Sukmawati, dan di sampingnya lagi ada Nendi Febriani. Kami akan menjawab pernyataan dari nomor 8, 9, dan 10. Pernyataan nomor 8, kerugian karena kelalaian atau kesalahan bank akan ditanggung oleh pihak bank. Menurut kelompok kami adalah salah. Alasannya karena kerugian atas pengelolaan dana akad mudharabah akan ditanggung oleh sohibul mal atau deposan. Pertanyaan nomor 9. Pada saat deposan mengambil dana depositonya, Bank Syariah akan mencatat pada akun kewajiban deposito mudharabah. Menurut jawaban kelompok kami salah. Pencatatan penarikan dana deposito yaitu dana syirkah temporer deposito mudharabah. Pernyataan nomor 10. Berdasarkan fatwa MUI, transaksi deposito mudharabah yang bertindak selaku sohibul mal dan deposito bertindak selaku penarik. Menurut kelompok kami salah. Alasannya, sohibul mal memiliki dana adalah deposan, sedangkan mudharib pengelola dana adalah syariah. Oke, tadi jawabannya nomor 8 apa? Salah. Salah. Nomor 9. Salah. Salah. 10 salah. Salah semua. Ya. Oke, dari kelompok lain kira-kira ada yang berbeda. Sama semua. Oke, jadi jawabannya salah semua ya pernyataannya. Oke, selanjutnya mungkin terkait jurnal, silakan. Buat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Bank BTN Syariah Jurnal per 31 Juli 2021. Pada tanggal 12 ada 2 akun, yaitu kas dan dana syirkoh temporer deposito. Kas masuk ke debit sebesar 150 juta dan dana syirkoh temporer deposito masuk ke kredit sebesar 150 juta. Kemudian tanggal 31 ada 2 akun, yaitu distribusi bagi hasil mudharabah deposito dan kewajiban bagi hasil mudharabah deposito. Distribusi bagi hasil mudharabah deposito masuk ke debit sebesar 2.999.000 dan kewajiban bagi hasil mudharabah deposito masuk ke kredit sebesar 2.999.000. Tanggal 31 ada 3 akun, yaitu kewajiban bagi hasil mudharabah deposito, yang kedua kas, dan yang ketiga kewajiban pajak. Kewajiban bagi hasil mudharabah deposito masuk ke kredit sebesar 2.999.000. Kas masuk ke kredit sebesar 2.699.000 dan kewajiban pajak masuk ke kredit sebesar 299.000. Oke, itu tadi ya hasil jurnal dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain adakah yang berbeda? Jadi terkait bonusnya sebesar berapa? 3.999.000. Nah, untuk pajak sebesar 299.000 kas. Berapa persen?
Pajaknya tadi 10%. 10%. Oke, benar ya kalau 10% ya? Ya. Ya. Dari kelompok lain dari menanggapi tangan semua. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan ditutup. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, itu udah hasil presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih ya. Nah, oke, selanjutnya anak-anakku semua. Oke, kita akan merangkum dan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, anak-anakku semua. Di sini kira-kira siapa nih yang bisa menyimpulkan terkait materi kita dari A sampai Z terkait deposito? Oke, siapa? Oke, Naila, silakan. Deposito merupakan salah satu produk perhimpunan dana bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Prinsip yang berlaku pada deposito adalah Oke, terima kasih Naila. Tepuk tangan Naila. Oke, tadi terkait pengertian ya deposito ya, Naila. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain, anak-anakku semua terkait. Oke, silakan Lita. Ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Lita. Ya, itu tadi terkait akad deposito ya. Oke, anak-anakku yang sudah paham semua ya terkait deposito ya, karena materinya tidak terlalu beda jauh terkait tabungan dan giro. Nah, anak-anakku semua, silakan Bapak punya tugas untuk kalian kerjakan di LKPD ya. Silakan buka di LKPD kalian, ada soal evaluasi. Tolong kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti bisa Bapak koreksi atau besok ya, langsung dikerjakan ya. Oke, bagaimana pesan dan kesan kalian pembelajaran kalian? Kira-kira menyenangkan atau tidak? Oke, bagaimana terkait video pembelajarannya? Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Untuk materinya bisa dipahami terkait deposito? Saya semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, oke anak-anakku semua, gue ingatkan karena kalian sebentar lagi akan mengikuti PAS ya. Jangan lupa untuk tetap belajar terus ya. Pahami materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya agar nanti kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan PAS dengan baik. Oke, semuanya. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas semangatnya untuk belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan selalu dapat kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Oke. Nah, Bapak di sini mohon maaf apabila dalam pembelajaran Bapak salah kata dalam menyampaikan atau tutur kata Bapak yang tidak sesuai, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semua.